Sudahkah Anda ngaji? Ayo kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, saat ini kita akan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mengawali pengajian ini. Wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu, berkatalah Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu sebagai garam, wa adabaka daqiqon, dan jadikanlah tata kramamu, budi pekertimu sebagai dakik, sebagai tepung. Artinya di saat garam dan tepung ini dijadikan satu, diaplikasikan, maka akan membuahkan akan menghasilkan makanan yang nikmat. Seperti itu juga ilmu dan adab harus kita jadikan selalu beriringan antara keduanya, tidak boleh selalu menjauh antara ilmu dan adab. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, berkatalah Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Saya lebih membutuhkan sedikit nilai-nilai adab dibandingkan begitu banyaknya begitu banyak nilai-nilai ilmu. Beliau Ibnu Mubarak sangat betul membutuhkan adab meskipun itu sedikit dibandingkan ilmu yang begitu banyak. Artinya begitu penting tentang ilmu adab, ilmu tata krama, ilmu etika itu sangat penting sekali. Wakilalah diucapkan li imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dikatakan kepada imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab, wahai Imam Syafi'i, bagaimana bentuk keinginan kamu, keinginan engkau tentang adab, keinginan engkau terhadap adab. Faqala isma' bil harfi minhu fayatawadda a'dha'i annalah asma'an tatana'amu bihi. Maka beliau Imam Syafi'i berkata, isma' bil harfi minhu, dengarkanlah satu huruf dari kata adab itu. Satu huruf saja mendengar kata adab itu membuat seluruh anggota badan saya itu sangat senang bahwasanya seluruh anggota badan itu ada bagian pendengaran yang sangat bisa menikmati, sangat menikmati dengan kata itu sendiri. Wakila lahu wa kaifa talabuka lahu, dan dikatakan kepada Imam Syafi'i, dan bagaimana cara engkau mempelajari ilmu adab? Maka beliau mengatakan, qala talabul mar'ati al-mudhillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Imam Syafi'i mengatakan bagaimana bentuk bagaimana ekspresi saya untuk mencari adab, maka ekspresi saya itu bagaikan seorang perempuan yang kehilangan anaknya, sementara anak itu adalah satu-satunya. Jadi bagaimana seorang perempuan kehilangan anak satu-satunya seperti apa, maka itulah seperti saya
membutuhkan kepada ilmu adab. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, at-tauhidu yujibul iman. Tauhid ini mewajibkan untuk adanya iman. Faman la imana laha la tauhida laha. Barang siapa yang tidak mempunyai iman, maka dia dianggap tidak mempunyai tauhid. Wal imanu yujibu syariah. Iman ini mewajibkan adanya syariah. Faman la syari'ata lahu. Barang siapa yang tidak ada syariat baginya, la imana lahu, maka dia dianggap tidak ada iman, wala tauhida lahu, dan dianggap tidak mempunyai tauhid. Wa syari'atu yujibul adab, dan syariat ini mewajibkan adanya adab. Faman la adaba lahu, maka barang siapa tidak ada budi pakerti di dalam dirinya, la syari'ata lahu, maka dia dianggap tidak ada syariat. Wala imana lahu, dan dianggap tidak ada iman baginya. Wala tauhida lahu, dan dianggap tidak ada tauhid baginya. Maka ini sangat penting, nilai-nilai ilmu tentang adab, nilai-nilai budi pakerti itu sangat penting dalam kehidupan kita dan menyertai ilmu yang kita miliki selama ini. Fahadhihi kulluha nususun sharihatun, dan semua yang saya terangkan di atas itu adalah dalil nas yang sharih tentang adab. Wa aqwalun muayyadatun, dan pendapat-pendapat ulama yang sangat kuat, binuril ilhami mufsihatun bi'uluwi makanatil adabi, yang kuat ya, yang menguatkan tentang betapa hebatnya nur ya, nur ilham, dan menjelaskan tentang betapa luhurnya dan tingginya kedudukan budi pakerti atau ilmu adab itu sendiri. Musarrihatun, serta menjelaskan ya, serta menjelaskan bi anna jami al a'mali ad-diniyati qalbiyatan kanat au badaniyatan qauliyatan au fi'liyatan la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah wal mahamidis sifatiyah wal makarimil khuluqiyah. Jadi semuanya itu menjelaskan bahwasanya seluruh amal, baik sifatnya amal agama ya, amal-amal agama, baik itu berbentuk qalb, amal qalbi, atau berbentuk amal badan, atau berbentuk amal qauli, atau berbentuk amal fi'li ya, amal fi'li. Jadi itu semuanya tidak dianggap ya, semua tidak dianggap, tidak direspek, kecuali di saat adab itu ya harus disertai dengan nilai-nilai kebaikan adab dan disertai dengan sifat-sifat yang terpuji dan disertai dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian wa bi anna tahliyatal amali bil adab ajilan alamatu qabulihi ajilan, dan menjelaskan bahwasanya amal yang dihiasi dengan adab saat ini, artinya di dunia, itu merupakan salah satu tanda diterimanya amal kita kelak di yaumul qiyamah. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilaihil muta'alim fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu alaihil mu'alim fi maqamati ta'limihi. Jadi seperti hanya seorang murid membutuhkan adab di saat dia sedang menimba ilmu, maka adab itu juga ya kan, juga sangat dibutuhkan ya kan, sangat dibutuhkan oleh mu'alim atau seorang guru atau seorang kiai, buya, ustadz ya kan, dari segi fi maqamati ta'limihi, di saat dia memberikan pengajaran atau pelajaran terhadap murid-muridnya.
Walamma balagot rutbatul adabi ila hadhil martabah. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya nilai-nilai adab, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan, dan nilai-nilai adab itu juga sangat lembut, sangat sulit. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi wa usri tikrari tauqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah tadhkiratan li nafsi walil qasirina min abna'i jinsi. Di saat realita yang ada dari segi betapa banyaknya santri membutuhkan ilmu adab, betapa sulitnya seorang santri ini menanamkan nilai-nilai adab, maka realita tersebut mendorong kepada Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengumpulkan kitab kecil, ya, sebagai tadzkirah, sebagai peringatan atau sebagai pelajaran untuk dirinya beliau sendiri dan juga walil khasirina min abna'i jinsi, dan orang-orang yang qasir, ya, yang mempunyai pemikiran, ya, mempunyai pikiran yang atau yang bodoh, katakanlah yang bodoh dari pemuda-pemuda yang ada pada dari pemuda-pemuda bangsa. Jadi kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini memang dipersembahkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kita, ya kan. Salah satu sisi juga untuk beliau, tadhkirah untuk beliau, dan juga tadhkirah untuk kita semuanya. Wa sammaituha Adabul Alim wal Muta'alim, dan kitab ini dinamakan Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu budi pakertinya atau tata caranya, budi pakerti atau etika-etikanya orang yang alim dan orang yang sedang mempelajari atau menimba ilmu. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan atas kitab ini, ya, terhadap kita semuanya di dalam kehidupan dan setelah kita meninggal dunia nanti. Innahu waliyul hasanat. Sesungguhnya Allah itu zat yang menguasai segala kebaikan. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Catch 'em all.